Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film tentang seorang yang diremehkan karena miskin dan bekerja sebagai tukang pel serta tukang kuli bangunan hingga orang tersebut mencapai kesuksesan yang fenomenal. Bagaimana alur ceritanya? Kita saksikan sampai selesai. Di awal film di sebuah universitas MIT, yaitu salah satu universitas ternama di Amerika, terlihat seorang profesor matematika bernama Gerald sedang membuat tugas untuk mahasiswanya. Kemudian ia juga membuat sembara untuk memecahkan formula matematika yang akan ditulisnya di mading, yang nantinya barang siapa yang bisa mengisi soal tersebut dengan benar akan mendapatkan penghargaan darinya dan namanya akan dicetak di jurnal MIT sebagai orang yang spesial. Karena sudah beberapa tahun dan berganti alumni, para mahasiswa belum juga ada yang bisa menjawab soal itu dengan benar. Beralih ke seorang tukang pel bernama Will Hunting. Saat ia sedang membersihkan lorong kampus, ia tak sengaja melihat soal formula milik Profesor Gerald. Karena gabut, kemudian Will mencoba mengerjakan formula itu di kaca kamar mandi. Lalu setelah orang-orang pulang dari kampus, ia pun kembali membersihkan lorong itu dan langsung menjawab formula tersebut. Keesokan harinya ketika acara reunian alumni, Profesor Gerald diberitahu salah satu mahasiswanya kalau ada seseorang yang telah menjawab soal formula itu. It's Saturday. I'm in your applied theories class. We're all up at the math and science building. Profesor Gerald pun langsung bergegas untuk melihatnya. Ia memeriksa dan mengatakan bahwa jawabannya benar. Ia terheran-heran dan bertanya kepada mahasiswanya, siapa yang menjawab soal ini. Di sana mahasiswanya tidak ada yang tahu atau merasa telah mengerjakan soal sulit itu. Di balik itu, Will bersama teman-temannya yaitu Billy, Morgan, dan Chucky. Ketika mereka mengobrol di dalam mobil, Will melihat orang yang kerap membuli dirinya waktu TK sedang mengganggu seorang wanita. Will menyuruh Chucky menghentikan mobilnya. Di sana Will langsung memberi pelajaran sekaligus balas dendam terhadap orang tersebut. Will di sana meluapkan emosinya hingga membuat orang itu babak belur. Tak berselang lama, polisi datang menghentikan mereka dan menangkap Will. Keesokan harinya di kampus, Profesor Gerald mengumpulkan semua mahasiswanya guna menemukan orang yang telah menjawab formulanya itu. Namun sayangnya masih tidak ada seorang pun yang mengaku. Karena Will sendiri tidak ada di sana dan ia hanya sebagai tukang pel di universitas itu. Without further ado, come forward, Silent Road. Sementara Will yang sudah pulang dari kantor polisi dijemput oleh Chucky. Lalu Will mengatakan kalau sidangnya akan dimulai minggu depan, yaitu karena kasus pemukulan kemarin. Beralih ke lorong kampus di mana Will sedang menjawab formula baru dari Profesor Gerald. Kini ia dipergoki oleh Profesor Gerald dan asistennya yang bernama Tom. Profesor Gerald langsung menghampiri dan menanyakan namanya. Namun Will yang terkejut, ia lebih memilih menjauh dan pergi dari sana. Kemudian Profesor Gerald kembali melihat soal formulanya yang ternyata Will bisa menjawab lagi soal itu dengan benar. Pada malam harinya Will dan teman-temannya mengunjungi sebuah bar. Setibanya di sana, Chucky iseng menggoda seorang wanita yang bernama Skyler dengan mengaku-ngaku kalau ia adalah mahasiswa jurusan Fakultas Sejarah di Harvard. Namun ketika Chucky sedang asyik mengobrol, tiba-tiba datang seorang pria untuk membuat Chucky malu dengan mengetes kemampuan ilmu sejarah Chucky dengan berniat untuk menjatuhkan Chucky di depan orang-orang. Karena Chucky sendiri terlihat bodoh, miskin, dan tidak mampu untuk kuliah di Harvard. Give me some insight into the evolution of the market economy in the southern colonies. Chucky yang merasa tersudutkan, ia hampir mengajaknya berkelahi. Untungnya Will di sana membantu Chucky dengan menjawab pertanyaan orang tersebut.
yang membuat orang tersebut menjadi terdiam. Bahkan orang tersebut jauh tidak lebih jenius dari Will. Yeah, but I will have a degree. Cool. That ride's cool. How you like me now? Kemudian saat Skyler yang hendak pulang, ia menghampiri dulu Will dan memberikan nomor teleponnya. Karena Skyler sendiri merasa sangat terkesan dengan kejeniusan Will. I'm Will. Skylar. Scott. Well, I forgot. Keesokan harinya Profesor Gerald dan asistennya yaitu Tom mengunjungi staf kebersihan di kampus guna mencari informasi mengenai Will. Staf kebersihan di sana pun memberi kartu nama Will guna untuk menghubunginya langsung. Petugas memberitahu kalau hari ini Will tidak bekerja karena sedang izin untuk menghadiri sidangnya. Tak pikir panjang, Profesor Gerald langsung bergegas ke persidangan itu. Di dalam persidangan, Will datang seorang diri tanpa didampingi pengacara. Karena yang akan jadi pengacaranya adalah dirinya sendiri. Will melakukan pembelaan diri dengan pasal-pasal yang telah ia hafal karena Will sekarang sudah paham betul dengan hukum yang berlaku di Amerika. Meskipun begitu, Will tetap saja dihukum karena ia memiliki banyak catatan kriminal pada sebelumnya, yaitu sering memukuli orang tanpa sebab. Rap sheet of yours. I just can't believe it. September 93 assault, where apparently you defended yourself. $50,000 bail. Thank you. Setelah persidangan selesai, Will menghubungi Skyler untuk mengajaknya berkencan sebelum menjalani hukuman. Skyler pun menyetujuinya. Yeah, sure, where are you? Maybe we could get together sometime this week. Sedangkan Profesor Gerald yang bertemu di kantor polisi, ia mengatakan kepada Will kalau dirinya akan membebaskan Will dengan pengawasan darinya. Namun dengan syarat ia harus mengkaji ulang tentang formula yang telah Will pecahkan. Dan yang kedua, Will juga harus pergi ke psikiater. Karena Profesor Gerald tahu kalau Will berkelakuan aneh dengan suka memukuli orang tanpa sebab. Keesokan harinya ketika di kampus, Will pun dites kembali dengan soal baru. Namun ia pun nampak tak kesulitan mengerjakan soal itu. Kemudian Will dibawa untuk memenuhi syarat kedua, yaitu ke psikiater. Namun di sini ketika Will diterapi, ia selalu menggagalkan metode para psikiater dan memecahkan argumen-argumennya, bahkan Will juga menghina mereka. Profesor Gerald pun kesal karena bingung harus kemana lagi Will dibawa. Sampai pada akhirnya ia teringat dengan teman lamanya, seorang psikiater, ia bernama Profesor Sean. Profesor Sean awalnya sempat menolak karena ia selalu sibuk akhir-akhir ini. Namun Profesor Gerald memberitahunya kalau anak yang satu ini berbeda dari yang lain. Hingga membuat Sean pun penasaran dan menyetujuinya. Just meet with him once a week, please. Sesi terapi pertama pun dimulai. Dengan Will memulai membahas masa lalu dengan melihat isi ruangan yang dipenuhi buku-buku. Sampai ia melihat lukisan karya Sean. Di sana Will menganalisa lukisan itu dan berbicara sompral tentang istrinya dengan mengatakan kalau si istri pernah bercinta dengan pria lain. Sontak Sean pun marah dan tidak terima dengan perkataan itu. Hingga Profesor Gerald pun menghampiri Sean dan mengira kalau ia sudah menyerah dan tidak mau lagi menangani Will. Namun ternyata Sean di sini memberitahu Profesor Gerald untuk membawanya lagi pada hari Kamis jam 4 sore. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Sean dan Will pun melakukan terapi kedua di sebuah taman. Yang awalnya Sean terus diserang oleh argumen Will. Kali ini gantian. Sean menyerang Will hingga Will tidak bisa berkata apapun. Di sini Sean mengatakan jika analisa mengenai lukisannya memang benar. Dan perkataannya waktu itu memang membuatnya geram, namun Sean sadar kalau hal itu sangat tidak penting. Karena Will hanya seorang bocah yang belum berpengalaman. Sean juga menyerang Will dengan perkataan kalau Will belum pernah mencintai seorang wanita dengan tulus. Will juga orang yang takut dalam berkomitmen. Dan hal itu terdapat kepada orang yang sangat pengecut.
Apa daya ketika Sean menyuruhnya untuk berargumen, Will tetap terdiam karena perkataan Sean tadi. Sean pun pergi meninggalkan Will karena ia tahu bahwa Will perlu sendirian sekarang. You move, Chief. Keesokan harinya, Will dijemput oleh Chucky untuk bekerja. Akan tetapi pekerjaannya kali ini berbeda, yaitu mereka menjadi tukang bangunan. Selesai bekerja, ia pun bertemu lagi dengan Sean. Di sana mereka menghabiskan 1 jam dengan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Di pertemuan selanjutnya, Will kali ini berbicara lebih dahulu kepada Profesor Sean dengan membuat lelucon. I have been late, you know. Really. Lalu disambung oleh Profesor Sean dengan menceritakan tentang masa lalunya bersama sang istri. Fucking boring. I mean, you used to fart in the sleep. Selanjutnya, Will pergi ke asrama wanita untuk bertemu Skyler dan mengajaknya berkencan. Let me take you out again. Namun Skyler di sini menolaknya karena ada tugas yang harus ia kerjakan dan meminta untuk bertemu besok saja. Will yang tidak sabaran, ia pun keluar untuk membantu mengerjakan tugas Skyler agar kencannya dilakukan hari itu juga. I couldn't wait till tomorrow. How did you get this? Akhirnya mereka pun pergi berkencan dengan menonton balapan anjing. Di sana Skyler menanyakan tentang keluarga Will. Will memberitahu Skyler bahwa ia mempunyai 12 saudara, yang padahal Will adalah seorang yatim piatu yang tidak mempunyai siapapun. Setelah itu Will kembali bertemu dengan Profesor Sean. Di sini Profesor Sean mengatakan kisah ketika ia mendapatkan istrinya waktu itu, yang rela menukarkan tiket pertandingan tim kesayangannya demi bertemu dengan seorang gadis dambaannya yang kini menjadi istrinya. Jesus Christ, you know the fucking day? Oh, yeah. Malam harinya ketika Will dan Skyler in the Hoy, Skyler mengatakan kepada Sean kalau ia ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Will pun di sini menyetujuinya. Kemudian mereka bertemu di restoran dan terlihat Will membuat sebuah sandiwara dengan para sahabatnya untuk berperan menjadi saudara-saudara Will. Mereka di sana saling bercanda ria. Ketika hendak pulang, Skyler ingin ke rumahnya guna bertemu dengan saudara yang lainnya. Namun Will mengatakan untuk bertemu di lain waktu saja. Di kemudian hari, Profesor Gerald menemui Profesor Sean untuk membicarakan Will, di mana Profesor Gerald ingin menjadikan Will sebagai ahli matematika untuk membantu kemaslahatan ilmu matematika. Namun di sini Profesor Gerald menolak hal itu karena Will sekarang belum siap untuk hal besar itu. It's great that they're offers, but I don't really think he's ready for that. Yang membuat kedua profesor itu saling beradu argumen. Kemudian Will disuruh Profesor Gerald untuk menemui lembaga besar yaitu McNeil agar ia bekerja di sana. Di sini Will menyuruh Chucky untuk hadir di sana. Padahal Profesor Sean sudah memberitahu Profesor Gerald kalau Will memang belum siap. Tentu saja Chucky sebagai pengganti Will tidak bisa berbuat apa-apa dan terlihat bodoh di sana. But after the shit you tried to pull today, you can bet I'll be looking into you. Sementara Will sendiri sedang berkencan dengan Skyler. Ketika Will dan Skyler sedang di kamar, tiba-tiba Skyler mengajak Will untuk ikut bersamanya ke California karena Skyler akan melanjutkan kuliah di sana. Di sini Will keberatan dan menolak hal itu dengan alasan dia bekerja di kota ini dan tinggal di kota ini. Will juga ketakutan kalau setelah ia pindah, Skyler tidak akan mencintainya lagi. Scared shitless to do anything else. Don't tell me about my rich prick who your parents will approve of, and just Fuck it, I want to give it a shot, and at least I'm honest with you. Hingga pada akhirnya Will pergi dengan mengatakan kalau ia tidak sama sekali mencintai Skyler. Kemudian Will juga terlibat cekcok dengan Profesor Gerald perihal Will tidak datang menemui orang-orang McNeil. Profesor Gerald menganggap kalau Will tidak pernah menghargainya selama ini, padahal ia telah membuat Neil terbebas dari hukuman pidana yang menimpanya dulu. Total waste of my time.
hingga sesi terapi pun dimulai kembali. Seperti biasa, Profesor Sean dan Will saling bercerita tentang kejadian-kejadian yang menimpanya. Lalu ketika Profesor Sean bertanya serius kepada Will malah menjawabnya dengan sangat sompral, hingga Profesor Sean pun marah dan merasa tidak dihargai. Lalu ia meminta Will untuk keluar. See you, Bo Peep. You're the shepherd. Kemudian Will menelpon Skyler untuk memberitahukan kalau sekarang ia bukan lagi tukang pel. Namun di sini Skyler yang sudah kecewa tidak menghiraukannya dan pamit ke Will sambil mengucapkan I love you. I love you. Take care. Kemudian beralih ke sebuah tempat proyek di mana Will dan Chucky bekerja sebagai kuli bangunan. Hingga suatu saat Will ditanya oleh Chucky, "Kapan kamu akan sukses, Will?" Will juga menjawab, "Sukses seperti apa yang kamu maksud? Kau kan diberi anugerah menjadi seorang yang jenius, Will," ucap Chucky. Will mengatakan apa ada yang salah menjadi seorang kuli bangunan dan kerja serabutan. Ia ingin tetap menjadi kuli sampai hari tua nanti bersama Chucky, ucap Will. Mendengar hal itu, Chucky marah. Karena Chucky sendiri rela menghabiskan apapun untuk menjadi seorang yang jenius jika kejeniusan itu bisa dibeli. Di sini Chucky ingin melihat sahabatnya menjadi sukses, bukan menjadi seorang kuli sepertinya. Karena Will sendiri lebih daripada dirinya dan teman-temannya. Kau bisa menjadi orang yang sukses, Will. Aku menunggu hari-hari ketika melihat sahabatku menjadi sukses. Dan aku akan sangat bangga jika melihatmu sukses, Will, ucap Chucky. 20 years if you're still living here. Because I think maybe I'll get up there and I'll knock on the door and you won't. Mendengar sahabatnya menaruh perhatian lebih, ia pun sekarang sadar. Kemudian ia segera pergi menemui Profesor Sean. Di kantor Profesor Sean, tak sengaja Will melihat dan mendengar perdebatan Profesor Gerald dan Profesor Sean yang sedang membicarakan dirinya. Lalu Profesor Gerald meninggalkan ruangan itu, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi terapi lagi. Dimulai dengan Profesor Sean yang membaca riwayat kehidupan Will, yang ternyata di waktu dulu Will mendapatkan kekerasan dari ayah angkatnya, yang membuat Will sangat tertutup dan tak terkendali. Dan alasan itu juga ia selalu mematahkan argumen para psikiater agar rahasia Will tidak terbaca. Lalu ketika Profesor Sean mengatakan ini bukan salahmu, Will, dengan mengatakannya berkali-kali, Will pun langsung menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia pun memeluk Profesor Sean. Setelah itu Will pun pulang sembari merenungkan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya Will datang ke kantor McNeil dan menerima tawaran yang waktu itu sempat ia ajukan. Hingga dengan kejeniusannya, Will langsung diterima bekerja di kantor McNeil. Setelah itu Will kembali menemui Profesor Sean dan memberitahu kalau ia sudah mendapatkan pekerjaan dari Profesor Gerald, yaitu bekerja di perusahaan McNeil. Will juga sangat berterima kasih kepada Profesor Sean karena sudah merubah hidupnya dan menjadi sosok ayah yang baik. Di hari ulang tahun Will ke-21, para sahabatnya memberikan hadiah berupa mobil yang nantinya bisa dipakai untuk pergi bekerja. It's the ugliest fucking car I ever seen in my life. Di balik itu, Profesor Sean yang sedang berkemas untuk berlibur, ia mendapatkan surat dari Will yang bertuliskan bahwa dirinya akan pergi menemui pujaan hatinya di California, yaitu Skyler. Ia pun tersenyum kemudian tamat.